Islam ataupun juga dari dosa-dosa yang sifatnya dosa kecil. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدم. Apabila maksiat dosa yang dilakukan itu hubungannya adalah antara hamba dengan Allah yang tidak berkaitan dengan hak manusia, maka ada 3 syarat. Ahaduha ayyuqli'a anil ma'siyah. Syarat taubat yang pertama, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dia harus berlepas diri dari dosa yang dia lakukan. Melakukan muamalah ribawi, maka dia berhenti, sebisa mungkin dia berhenti dari transaksi tersebut. Dan dia hanya mengambil pokok hartanya saja. Misalnya dia menyimpan hartanya di bank konvensional dan ada bunganya di setiap waktu, beberapa waktu tertentu, maka dia berhenti, dia ambil hartanya, dia tinggalkan bunga tersebut dan dia simpan hartanya di tempat yang bebas dari riba. Atau misalnya seseorang terbiasa melakukan dosa-dosa maksiat yang lain seperti meninggalkan sholat, malas untuk sholat berjamaah di masjid, maka dia wajib untuk meninggalkan dosa tersebut. Dia tinggalkan dan ia ganti rasa malas tersebut dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Demikian pula dosa-dosa yang lain seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka seseorang wajib meninggalkan dosa tersebut, ya, dan beralih kepada gantinya, ganti yang lebih baik dari perbuatan tersebut. Tadi misalnya tidak sholat berjamaah di masjid, maka ia ganti dengan melakukan sholat berjamaah di masjid. Dulunya ia sering berkata dusta, sering berkata kotor, maka ia ganti dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan seterusnya. Wathani, syarat tobat yang kedua, ayyan dama ala fi'liha. Dia menyesali perbuatan-perbuatannya. Dan rasa sesal tersebut, salah satu tandanya dia adalah sering menangis mengingat dosa-dosanya. Dia beristighfar dengan hati yang khusyuk. Dia merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Itu merupakan salah satu ciri orang yang menyesali dosa-dosanya. Wasalis, adapun yang ketiga, ayazima alla ya'uda ilaiha abada. Syarat tobat yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Fa in fukida ahadus salasah, apabila salah satu dari 3 syarat tersebut hilang, lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya tidak sah dan dia masih membutuhkan taubat-taubat berikutnya. Misalnya dia beristighfar terhadap suatu perbuatan dosa, meninggalkan sholat, dia beristighfar, namun dalam hatinya dia tidak menyesali perbuatan tersebut, dia tidak mengakui kesalahannya, atau bahkan dia mencari celah-celah, mencari dalil-dalil dan dalih yang bisa menguatkan dosa-dosanya, maka ini tobatnya tidak sah dan masih membutuhkan taubat-taubat yang lain. Atau misalnya seseorang beristighfar atas dosa-dosanya, namun dia masih terus melakukan dosa tersebut di hari-hari berikutnya, maka ini pun istighfarnya belum sah
dan masih membutuhkan upaya-upaya untuk beristighfar di kesempatan hari-hari berikutnya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami, apabila suatu dosa dan maksiat berkaitan dengan hak seseorang, dengan hak sesama hamba, sesama manusia, fasyurutuha arba'ah, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalatha, 3 poin di atas tadi, dan ditambah an yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus membebaskan diri dari hak orang lain, dari hak orang yang bersangkutan. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Apabila kesalahannya dengan orang lain itu seputar harta, dia menggosok harta tetangganya, atau dia mengambil atau mencuri barang orang lain, raddahu ilaihi, dia harus mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Jika berupa tuduhan dusta, qadhaf artinya tuduhan dusta, fitnah, atau yang semisalnya, maka hendaknya ia mempersilahkan orang yang telah ia tuduh, yang telah ia fitnah, untuk menghukumnya. Dan ini untuk menegakkan hukum had, ya, harus sesuai dengan persetujuan Amirul Mukminin, ya, pemimpin kaum muslimin, atau meminta maaf kepadanya. Dia wajib meminta maaf kepada orang yang telah dia fitnah, yang telah ia gibahi, yang telah ia gunjingi, yang telah ia jatuhkan martabatnya, dan seterusnya. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu. Apabila seseorang bertaubat dari sebagian dosa, sahhat taubatuhu, maka taubatnya menjadi sah inda ahlil haq, menurut pendapat yang wajib, menurut pendapat yang benar. Wa baqiya alaihil baqi, sedangkan dosa yang lain, maka itu pun membutuhkan taubat yang lain, ya. Misalnya seseorang melakukan banyak sekali perbuatan dosa, ya. Ada dosa minum khamr, ada dosa meninggalkan sholat, ada dosa tidak puasa, ada dosa suka mendengarkan musik, dosa suka, ya, melihat hal-hal yang Allah larang. Kemudian dia bertaubat dari salah satunya. Ya misalnya memilih untuk bertaubat dari meninggalkan sholat. Dia perbaiki sholatnya. Namun dia masih susah untuk meninggalkan dosa-dosa yang lain. Maka di sini beliau mengatakan sahhat taubatuhu. Taubatnya sah dalam hal-hal yang bersangkutan tadi. Jadi dosa-dosa dia meninggalkan sholat insya Allah telah diampuni. Adapun dosa-dosa yang lain, meninggalkan puasa, ya, kemudian dosa mengunjungi orang lain, maka itu hal yang lain yang membutuhkan taubat-taubat yang khusus juga. Setiap taubat ada maksudnya. Taubat dari meninggalkan sholat maka ada taubatnya sendiri. Dalam satu waktu, terutama bagi orang-orang yang baru hijrah, yang baru mengenal dakwah sunnah, kemudian diajak untuk meninggalkan segala perbuatan dosa. Sebagian yang Allah mudahkan, mudah baginya untuk meninggalkan semua dosa tersebut. Namun sebagian yang lain masih membutuhkan proses bertahap, satu demi satu, ia tinggalkan dosa-dosanya menuju, ya, taubatan yang seterusnya. Waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wal ijma'i al ummah ala wujubit taubat. Dan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama kaum muslimin
menunjukkan wajibnya taubat bagi setiap hamba. Ingat, setiap hamba disabdakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam memiliki jatah, memiliki potensi untuk melakukan dosa. Baik itu dia sadari maupun dia tidak sadari. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat. Maka kita wajib mengintrospeksi diri sebagaimana dikatakan oleh para salaf, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri-diri kalian. Hisablah amalan kalian. Apakah amalan kalian itu melakukan banyak dosa, meninggalkan kewajiban, ya? Atau ada yang perlu ditingkatkan dari amal soleh. Kita evaluasi diri kita setiap malam. Tidak harus menunggu tahun baru. Tidak harus menunggu tahun baru Hijriyah. Tidak harus menunggu pergantian waktu dan masa. Tapi usahakan setiap harinya kita evaluasi diri kita. Apakah hari ini kita melakukan dosa? Apakah di waktu-waktu yang lalu kita masih banyak melakukan kekurangan-kekurangan dalam menjalankan hak-hak Allah? Kita evaluasi, ya. Kemudian kita perbaiki. Apa yang kurang, kita tambah. Ada yang salah, kita bertaubat. Senantiasa kita tingkatkan kualitas iman kita, taubat kita, ya. Dan juga tinggalkan semua dosa. Baik. Kemudian di sini Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan dalil-dalil tentang taubat, wajibnya bertaubat, kemudian dia asar-asar yang berkenaan dengan taubat tersebut. Dalil pertama adalah qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Supaya kamu beruntung. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat, dan perintah Allah itu hukumnya wajib. Semua yang Allah perintahkan hukum asalnya adalah wajib, ya. Maka taubat pun hukumnya wajib. La'allakum tuflihun. Apabila kita bertaubat, maka ganjarannya adalah keberuntungan. Baik itu keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Di dunia Allah akan berikan dia istiqomah, berikan dia hidayah. Allah akan jaga langkah-langkah dia. Allah akan jaga tangan dia dari melakukan perbuatan dosa. Allah akan jaga mata dia dari melihat hal-hal yang Allah haramkan. Allah akan jaga pendengaran dia dari apa yang Allah benci dan murkai. Dan di akhirat keberuntungannya adalah Allah bebaskan dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dalil lain adalah dalam surat Hud ayat ketiga. Istaghfiru, hendaklah kalian meminta istighfar, meminta ampun kepada Tuhan kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Jadi Allah perintahkan kita untuk beristighfar dan bertaubat. Maka istighfar dan taubat hukumnya adalah wajib. Kemudian dalil ketiga, وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Di sini Allah tidak menyebutkan jenis dosa apa yang wajib ditaubati, tapi Allah menyebutkan, ya, di sini perintah yang mana perintah ini bersifatnya umum, ya, taubat ini sifatnya umum dari semua jenis dosa, baik itu dosa besar, dosa nawakidul Islam, dosa yang bisa membuat seorang menjadi murtad, atau dosa-dosa besar yang lain namun tidak sampai derajat murtad, ataupun dosa-dosa kecil. Allah perintahkan kita untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat yang murni, semurni-murninya. Yang mana dalam taubat tersebut terkandung 3 syarat yang telah kita sebutkan di atas. Baik. Kemudian hadis pertama yang dibawakan dalam bab ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah."
Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih dari 70 kali. Di sini bisa kita perhatikan kudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah Allah jamin baginya surga, yang Allah telah ampunkan dia dari segala dosa, baik yang lalu maupun yang akan datang. Ya, beliau dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Namun beliau, walaupun beliau sesuci itu, beliau tetap beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Ya. Mungkin di sana ada kekeliruan-kekeliruan yang beliau tidak sadari. Beliau senantiasa beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali. Dan juga diriwayatkan bahwasanya beliau senantiasa sholat malam. Ya. Beliau tidak pernah meninggalkan sekalipun sholat malam, walaupun satu malam pun. Ini menunjukkan pada kita semuanya akan wajibnya kita bersuri tauladan, mengambil tauladan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian, wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani. Hadis kedua dibawakan oleh Al-Aghar bin Yasar. Dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya. Karena sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari itu 100 kali. Riwayat pertama tadi dalam hadis Bukhari 70 kali, dalam riwayat Muslim 100 kali. Di sini beberapa ulama menyimpulkan jumlah ini tidak menunjukkan jumlah yang paten, namun menunjukkan akan jumlah yang banyak. Maksudnya adalah beliau senantiasa beristighfar dengan istighfar yang banyak. Bahkan mungkin minimalnya bagi beliau yang jumlah banyak yang paling sedikit adalah 70 kali. Dan bisa lebih dari 70 kali, bisa sampai 100 kali. Ini untuk menggabungkan dua riwayat di atas. Ya. Para ulama mengatakan ya kadang beliau 70 kali, kadang lebih dari itu, kadang sampai 100 kali, ataupun lebih dari 100 kali. Jumlah-jumlah di atas tidak menunjukkan ya, batas maksimal ataupun batas minimal, namun itu menunjukkan bahwasannya Nabi benar-benar ya, berijtihad, bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Baik. Al-hadis salis, kemudian hadis yang ketiga, hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falah." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang jatuh dari atas untanya dan ia tersesat di padang pasir yang luas sekali." Ia tersesat di padang pasir tersebut, ya, dijatuhkan oleh untanya, kemudian dia tertidur, ya, disebutkan dalam riwayat yang satunya, Allahu hina yatubu ilaihi, ketika hamba tersebut meminta ampun kepada Allah, min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah. Allah lebih gembira daripada seseorang yang jatuh di padang pasir, fanfalatat minhu, ya, kemudian lepas darinya hewan tunggangan tersebut, ontanya,
Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sementara di atas punggung onta tersebut ada bekal makanannya, ada bekal minumannya. Fa'ayisa minha. Kemudian dia pun berputus asa. Dia tetap pada sendiri. Kemudian ontanya melarikan diri, membawa semua perbekalannya. Maka ia pun berputus asa. Ia berjalan jauh ke sana kemari, tidak mendapatkan perkampungan. Ia mencari sungai, tidak mendapatkan sungai. Ia mencari pohon yang mungkin bisa dia makan, ia tidak dapat temukan. Maka ia pun berputus asa. Kemudian, fa'ata syajaratan. Akhirnya dia menemukan sebuah pohon. Namun pohon tersebut tidak berbuah. Fattaja'a fi dhilliha. Kemudian dia pun berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Wa qad aysa min rahilatih. Ia telah berputus asa dari tunggangan tersebut. Ia sudah pasrah menunggu kematian yang akan menghampirinya. Ia pasrah dengan kematian berupa rasa lapar dan haus. Fabainama huwa kadzalik. Ketika dia ditimpa dengan putus asa yang begitu besar. Idh huwa biha qa'imatun 'indah. Tiba-tiba unta tersebut muncul dan berdiri di hadapannya. Fa'akhadha bihitamiha, maka ia pun segera mengambil tali kekang unta tersebut. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia pun saking gembiranya ia mengucapkan suatu ucapan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, dia terbalik mengucapkan kalimat tersebut karena saking gembiranya. Harusnya ia mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Namun karena dia saking gembiranya, akhirnya dia ya, terbalik kata-katanya. Ia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata dengan tenang. Akhirnya ia mengucapkan kalimat tersebut. Intinya orang tersebut saking gembiranya, orang tersebut sangat bergembira. Setelah ia berputus asa, ia sudah pasrah menerima kematian datang menghampirinya. Ia di tengah rasa haus dan lapar yang sangat mencekik. Kemudian tiba-tiba ontanya pun datang kepadanya, muncul di hadapannya dengan masih membawa semua perbekalan yang ia butuhkan. Dan Allah Azza wa Jalla lebih gembira terhadap seorang hamba yang bertaubat. Melebihi orang tadi, melebihi kisah tadi. Kalau kisah tadi orang tersebut sudah sangat gembiranya karena bisa terbebas dari kematian, mendapatkan kembali apa yang ia harapkan, maka Allah Azza wa Jalla lebih gembira dari itu apabila ada di antara hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya dengan taubat nasuha. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membentangkan tangannya di malam hari liyatuba musii'un nahar, untuk menanti orang-orang yang bertaubat atas dosa-dosanya di waktu siang. Jadi mungkin dia di siang hari penuh melakukan dosa dan maksiat. Kemudian di malam harinya dia introspeksi diri, dia evaluasi diri. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari. Liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubatnya orang-orang yang telah melakukan dosa di malam hari. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat.
Di sini Allah Azza wa Jalla senantiasa membuka pintu rahmat, menerima pintu taubat dari semua hamba-hambanya, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Jadi untuk bertaubat tidak harus menunggu waktu malam, tidak harus menunggu waktu siang, tidak harus menunggu bulan Ramadan, tidak harus menunggu ya, malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan, tidak harus menunggu malam tahun baru Hijriyah, tidak harus menunggu malam tahun baru Masehi ataupun ya, pergantian-pergantian musim yang lain. Allah Azza wa Jalla senantiasa menunggu hamba-hambanya dari bertaubat melakukan dosa-dosanya sepanjang hari, ya, sepanjang malam, dan terus-menerus hingga Allah menutup pintu taubat tersebut, yaitu ditandai dengan terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat merupakan salah satu tanda kiamat kubra, tanda kiamat yang besar, yang mana pada hari itu Allah tidak akan menerima kembali taubat dari hamba-hambanya. Perlu diingat bahwasanya terbitnya matahari itu bukan menunjukkan kehancuran alam semesta. Permulaan kehancuran alam semesta itu ditandai dengan tiupan sangkakala, ya, bukan dengan terbitnya matahari dari arah barat. Jadi terbitnya matahari dari arah barat, kemudian ia akan terbit kembali dari arah timur. Dan masih ada beberapa jeda waktu sampai datangnya tiupan sangkakala tersebut. Jadi masih ada beberapa jeda, beberapa zaman, beberapa masa antara terbitnya matahari dari arah barat hingga penghancuran alam semesta. Dan manusia masih ada ketika itu. Manusia masih ada, kemudian mereka pun terkaget-kaget, terkejut ya, atas fenomena yang sangat luar biasa tersebut, yaitu matahari terbit dari arah barat. Berbondong-bondong mereka segera bertaubat, namun taubat mereka tidak lagi diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah telah menutup ya, pintu taubat tersebut. Maka orang-orang yang berada di akhir zaman, mereka adalah orang yang mendapatkan ampun Allah Azza wa Jalla. Munculnya barat ya, Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun nanti setelah matahari terbit dari arah barat, yang tersisa hanyalah buruk-buruk. Adapun manusia-manusia mukmin, mereka semua sudah bertobat ataupun sebelumnya. Baik. Ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-yad. Dan ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan al-Thawri, Baik, apakah suaranya sudah normal? Sudah Pak Ustaz. Suara terputus. Sudah. normal. Baik, kita lanjutkan ya. Ada sedikit lemah sinyal di sini.
Baik, kita lanjutkan. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam hadis yang nomor 16. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik itu sifat-sifat dzatiyah maupun sifat-sifat fi'liyah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kita wajib menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan juga apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Di sini Rasulullah SAW katakan Allah membentangkan tangannya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-yad, sifat tangan. Namun yang perlu digarisbawahi bahwasanya tangan tersebut adalah tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim tidak boleh menanyakan kaifiyahnya, karakteristiknya, bentuk-bentuk tangan tersebut bagaimana. Ya, apakah tangannya seperti tangan manusia ataupun tangan yang lainnya. Kita tidak boleh menanyakan kaifiyahnya. Kita juga tidak boleh mengimajinasikan bentuk tangan tersebut. Ya. Yang wajib kita imani di sini adalah bahwasanya Allah memiliki tangan. Adapun karakteristiknya, maka kita tidak boleh berbicara di situ. Para ulama salaf, ya, para sahabat, mereka mengimani tangan Allah, namun mereka tidak pernah menanyakan bagaimana bentuknya. Apakah bentuknya seperti manusia dan ataupun seperti yang lain? Itu tidak boleh ditanyakan dan juga tidak boleh kita berimajinasi terlalu jauh tentang zat-zat Allah. Kita imani Allah memiliki tangan, namun kita tidak boleh terlalu dalam mengimajinasikan tangan tersebut, ya, atau menanyakan karakteristiknya. Itu adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Al-hadis yang berikutnya di sini nomor hadis 17, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah terbenamnya, dari arah barat, maka Allah menerima taubatnya. Ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini syarat keempat. Ya. Syarat tambahan keempat atau kelima dari syarat-syarat yang telah kita sebutkan di sebelumnya, yaitu menyesal, kemudian berlepas diri dari dosa tersebut dan bertekad tidak mengulanginya. Di sini ditambahkan syarat keempat, dilakukan sebelum tertutupnya pintu taubat. Salah satunya adalah dengan terbitnya matahari dari arah barat. Itu pintu taubat tertutup. Adapun tertutupnya pintu taubat yang lain, ya, maka itu ketika sakaratul maut. Ketika seseorang tertimpa sakaratul maut, maka ia tidak bisa lagi bertaubat. Taubatnya tidak bisa diterima. Ya, sebagaimana kisah Fir'aun ketika dia tenggelam dan nyaris meninggal, tangannya ketika itu berusaha meraih, ya, langit, ya, berusaha keluar dari laut, ya, dengan usahanya. Kemudian di tengah tenggelamnya dia mengucapkan amantu bi Rabbi Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Bani Israel. Ketika sakaratul maut, Fir'aun baru mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Maka di sini Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun tersebut. Ya. Dan dia tetap menjadi orang yang meninggal di atas kekufuran. Baik. An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawa hamba tersebut belum sampai ke rongkongan. Jadi ini adalah syarat berikutnya, yaitu sebelum ditutupnya pintu taubat,
Yang pertama tadi sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua sebelum nyawa sampai kerongkongan ya, atau sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut maka tidak lagi diterima taubat orang tersebut. Baik. Kemudian hadis 19 kita lewati. Ada beberapa hadis yang penting ya. Contohnya di hadis nomor 20 di sini ya, tentang kisah taubatnya seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Di sini Imam Nawawi akan membawakan beberapa kisah-kisah tentang pertobatan orang-orang yang melakukan dosa. Salah satunya adalah kisah 99 orang yang telah kisah tentang orang yang telah membunuh 99 orang. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum." Ya, ada orang sebelum kalian ya, di masa lalu, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lama ahli al-ard fadulla ala rahib. Maka dia pun menyesal dan mencari orang yang paling paling berilmu di wilayah tersebut. Fadulla ala rahib, maka ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah. Di sini pendeta ya, karena ini Bani Israel, maka istilahnya adalah rahib atau abid. Ya, bisa kalau zaman sekarang dikatakan pendeta. Fa'atahu, maka dia pun mendatangi rahib tersebut. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Dia mengatakan, aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah aku masih mendapatkan taubat? Ya. Sebenarnya lafaz innahu di sini adalah sighah hikayah. Di sini yang mengganti lafaz inni menjadi innahu adalah rawi hadis, bisa itu Abu Sa'id ataupun perawi yang lain. Lafaz sebenarnya adalah inni. Sesungguhnya aku telah membunuh. Namun di sini diganti dengan kata innahu untuk hikayat dan juga untuk menjaga dari ucapan-ucapan yang mungkin berbahaya baginya. Ya. Jadi intinya di sini orang tersebut mengaku telah membunuh 99 jiwa. Apakah dia masih mendapatkan taubat? Faqala la. Dia mengatakan, pendeta tersebut mengatakan, kamu tidak lagi bisa mendapatkan taubat. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka akhirnya orang tersebut pun putus asa, emosi, frustasi, akhirnya dibunuhlah pendeta tersebut, digenapkan jumlahnya menjadi 100 orang yang berhasil dia bunuh. Kemudian dia pun ternyata masih ada harapan dalam dirinya. Dia mencari orang alim berikutnya di wilayah tersebut, di negeri tersebut. Fadulla ala rajulin alim. Maka ditunjukkanlah kepada orang alim. Yang pertama tadi adalah ahli ibadah, sementara yang kedua ini adalah alim, ahli ilmu. Faqala. Maka orang tersebut mengatakan dengan perkataan yang sama, aku telah membunuh ya, manusia dan sekarang jumlahnya ada 100 orang yang telah berhasil aku bunuh. Apakah aku masih bisa mendapatkan taubat? Faqala na'am. Maka ahli ilmu itu pun mengatakan, iya, kamu masih berhak untuk mendapatkan taubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apakah ada yang bisa menghalangi antara seseorang dengan taubat? Jadi tidak ada. Kalau orang mau taubat, pintu taubat terbuka lebar baginya. Intalik ila ardi kada wa kada. Pergilah ke negeri ini dan itu. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillah ma'ahum. Karena di sana banyak sekali manusia yang menyembah Allah, banyak sekali hamba-hamba Allah yang saleh. Maka fa'budillah ma'ahum, berkumpullah bersama mereka, sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in, dan jangan pernah sekali-kali kembali ke kampung halamanmu karena sesungguhnya itu adalah kampung yang buruk. Fantalaqa hatta idza nusafa at-tariqa atahu al-maut. Ketika sampai di tengah jalan, tiba-tiba dia pun didatangi oleh kematian.
fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka ada dua malaikat yang bertikai yang memperebutkan nyawa orang tersebut, yaitu malaikatul rahmat dan malaikatul adzab. Malaikat rahmat mengatakan jaa taiban, dia datang bertaubat kepada Allah. Muqbilan biqalbihi ila Allah, menghadapkan hatinya kepada Allah. Sementara malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattun. Oh, dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adami. Kemudian datanglah malaikat dalam bentuk manusia, faja'aluhu bainahum ay hakama. Maka dia pun berusaha untuk menengahi dua malaikat tersebut. Faqala, orang tersebut mengatakan, kisu ma bainal ardaini. Ukurlah dua wilayah tersebut ya dari sini. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lah. Apa saja ya, bumi daerah mana yang lebih dekat dari orang itu meninggal, maka ia akan digolongkan dengan daerah tersebut. Faqasu fawajaduhu adna ila ardhil lati ara. Maka dua malaikat tersebut pun mengukurnya. Dan ternyata mereka dapati bahwasannya orang tersebut meninggal lebih dekat dengan negeri yang hendak ia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka akhirnya malaikat rahmat pun mengambil nyawa orang tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin fi sahih, kemudian dalam riwayat yang sahih, fakana ila al-qaryati as-salihah aqraba bishbrin faju'ila min ahliha. Dia lebih dekat satu jengkal ke negeri orang-orang soleh. Jadi sebenarnya dia telah menempuh perjalanan yang sama, hampir tengah-tengah perjalanan. Kemudian ternyata dia meninggal lebih dekat satu jengkal ya, ke negeri orang soleh tersebut daripada ke kampung halamannya. Faju'ila min ahliha, maka dia pun digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Ya. Dan ini merupakan alamat bahwasanya taubat orang tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Fi riwayatin fi sahih, sementara dalam riwayat yang lain dalam hadis yang sahih pula, fa'auha Allah Ta'ala ila hadhihi an taba'adi. Allah mewahyukan kepada bumi yang buruk tersebut, kampung halaman yang buruk tersebut, untuk menjauh, untuk menjadi panjang, untuk menjadi lebih jauh. Wa ila hadhihi an taqarrabi, dan Allah perintahkan kepada negerinya orang soleh untuk lebih mendekat kepada orang tersebut. Wa qala kisu ma bainahuma, kemudian Allah katakan ukurlah jarak keduanya. Fawajaduhu ila hadhihi aqraba bishibrin, maka ternyata dua malaikat tadi mendapati bahwasanya orang tersebut lebih dekat kepada negerinya orang-orang soleh. Faghufira lahu, maka ia pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya selalu ada harapan akan rahmat dan pintu taubat dari Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya sebanyak apapun dosa yang kita perbuat. Sebesar apapun dosa tersebut, Allah Azza wa Jalla tetap akan menerima taubat hambanya jika dia memang bertaubat dengan taubatan nasuha. Di sini orang tersebut melakukan dosa yang sangat besar, membunuh 100 jiwa, yang mana bahkan satu jiwa sendiri dalam hukum Bani Israel, apabila seseorang membunuh satu jiwa, itu seperti dosanya membunuh seluruh orang yang ada di muka bumi. Ini dalam agama Nabi Musa, agama yang dibawa Nabi Musa, agama Islam, syariatnya Nabi Musa. Bagi siapa saja yang membunuh salah seorang ya dengan sengaja, maka hukumannya adalah dia akan dilipat gandakan dosanya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Maka bayangkan apabila seorang membunuh 100 orang, maka seakan-akan dikalikan 100 bumi dia telah hancurkan. Tentu saja ini dosa yang sangat besar. Bahkan dalam hukum
syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita amalkan saat ini, hukum had, hukum qisas itu berlaku bagi orang yang membunuh. Membunuh sekali maka dia juga akan dibunuh. Kalaupun misalnya pihak keluarga yang terbunuh tidak menginginkan pembunuhnya dikisos, maka sang pembunuh tetap wajib membayar diat, yaitu 100 ekor unta. Satu orang terbunuh, dia wajib untuk membayar ganti ruginya 100 ekor unta. Apabila satu ekor unta katakanlah ia bernilai 40 juta, maka apabila 100 ekor unta, maka dia wajib membayar denda sekitar 4 miliar dan mungkin bisa lebih. Itu untuk satu orang. Adapun apabila dia telah membunuh 100, maka tentu sangat banyak sekali apa yang harus ia bayarkan. Dan ini menunjukkan besarnya dosa tersebut. Namun di sini Allah Azza wa Jalla menerima taubat orang tersebut. Walaupun dia telah membunuh 100 orang dan dia belum pernah melakukan kebaikan apapun. Namun dia bertekad, dia telah menyesali perbuatannya. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, bertekad untuk tidak lagi mengulanginya, menggantinya dengan amal-amal soleh, menuju kampungnya orang-orang soleh. Ini merupakan salah satu tanda taubat nasuha. Ya, maka di sini Allah pun mengampuni orang tersebut. Di sini rahmat Allah sangat luas bagi hamba-hambanya yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini juga menunjukkan kepada kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan meninggalkan negeri yang buruk. Di sini orang tersebut diperintahkan untuk meninggalkan negeri yang buruk tersebut dan berhijrah menuju negeri orang-orang soleh. Karena sangat besar sekali pengaruhnya komunitas muslim, ya, komunitas orang-orang yang gemar beribadah itu sangat besar sekali pengaruhnya bagi hati seseorang. Ya. Kisah ini adalah kisahnya Bani Israel. Jadi di sini disebutkan kana fi man kana qablakum. Sebelum kalian. Jadi ini merupakan salah satu dari kisah Bani Israel. Baik. Kemudian ada kisah menarik berikutnya tentang pertaubatan salah seorang sahabat. Ini kisah yang sangat menarik, ya, yang sangat menginspirasi, yang sangat bisa menggetarkan hati-hati kaum muslimin, yaitu kisahnya Ka'ab bin Malik. Baik. Karena Abdullah bin Ka'ab bin Malik, Abdullah putra Ka'ab bin Malik, meriwayatkan sebuah hadis, menceritakan sebuah hadis tentang bapaknya. Ini dia bercerita tentang kisah bapaknya, yaitu Ka'ab bin Malik. Wakana qaida Ka'ab bin banihi hina ami. Ya, Abdullah bin Ka'ab bin Malik adalah salah satu anaknya yang mengurus bapaknya, ya, mengantarkan bapaknya ke sana kemari ketika bapaknya telah buta. Ya, jadi dulu dia sehat, badannya bugar, matanya normal, namun di usia tua dia terkena penyakit buta. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaddisu bihadisihi hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Abdullah mengatakan, aku mendengar bapakku bercerita tentang kisahnya dia tertinggal dari rombongan perang Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ya, pada tahun 9 Hijriah terjadilah perang Tabuk yang mana perang pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk. Aku sekalipun tidak pernah ketinggalan dari perang-perang yang diikuti Rasulullah. Satu pun.
kecuali dalam perang Tabuk. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Namun ada satu lagi perang yang tidak aku ikuti, yaitu perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Pada perang Badar itu sebenarnya bukan perang yang direncanakan. Ya. Makanya hanya dihadiri oleh sebagian kecil sahabat, itu jumlahnya sekitar 313. Dan orang-orang yang tidak mengikuti perang tidak dicela. Innama kharaja Rasulullah wal muslimin yuriduna 'ira Quraisy. Karena pada asalnya di perang Tabuk tersebut tujuan Rasulullah hanyalah mencegat kafilah dagang orang Quraisy ketika mereka pulang dari Syam, dari negeri Syam. Namun hatta jama'a Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Namun mereka hendak mempertemukan pasukan kaum muslimin dengan pasukannya Abu Jahal di pertemuan yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan kisahnya sangat masyhur. Baik. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, "Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah lailatul Aqabah." Aku telah mengikuti perjanjian Aqabah bersama Rasulullah SAW. Ya. Di tahun 12 atau 13 dari kenabian, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hina tawassakna 'alal Islam, ketika kami bertekad untuk membela Islam, berjanji untuk membela Islam. Jadi penduduk Madinah yang datang ke Mekah ketika itu di tahun 12 dan 13 kenabian, mereka berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membantu dakwah beliau, menyiapkan tanah di Yasrib di Madinah sebagai ya, negeri hijrahnya bagi Rasulullah dan juga para sahabat. Baik. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin. Ya. Dan aku lebih mencintai Baiat Aqabah daripada perang Badar. Wa in kanat Badrun adzkara fin nas. Walaupun perang Badar lebih populer, lebih viral di telinga manusia, bahkan hingga saat ini. Kita sering mendengar kisah Badar, namun kita jarang mendengar kisah Baiat Aqabah. Padahal Baiat Aqabah merupakan salah satu pondasi dari berdirinya negeri Islam, yaitu di Madinah Munawwarah. Nah, jadi Ka'ab bin Malik lebih menyukai Baiat Aqabah daripada perang Badar. Kalau perang Badar itu keluar, tapi kalau Baiatul Aqabah itu merupakan salah satu awal mula pembentukan daulah Islam, yaitu di Madinah. Makana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Kisahku ketika aku tertinggal rombongan Rasulullah dalam perang Tabuk, anni lam akun qattun aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Tidaklah aku dapati diriku ini lebih sehat, lebih kuat, lebih bugar, dan juga lebih memiliki harta daripada di perang Badar. Jadi selama hidupnya, ya mungkin beliau banyak perjuangan hidup dalam masalah ekonomi. Tapi ketika perang Ghazwah Tabuk ini, beliau sedang berada di puncak-puncak kemapanan ekonomi. Kemapanan ekonomi dan juga kebugaran fisiknya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattun hatta jama'tuha fi tilkal ghazwah. Sebelumnya demi Allah aku belum pernah sekalipun menyiapkan dua tunggangan untuk berperang sebagaimana yang aku siapkan ketika hendak perang Tabuk. Walam yakun Rasulullah yuridu ghazwatan illa warra biha bighairiha. Dan kebiasaan Rasulullah ketika hendak memulai perang atau hendak berperang, Rasulullah senantiasa menyembunyikan informasinya, menyembunyikan kemana beliau akan berangkat. Misalnya ketika Fathu Mekah, maka beliau tidak langsung mengarah ke kota Mekah, namun beliau arahkan ke arah Syam terlebih dahulu, kemudian baru berbalik melewati jalan-jalan yang sepi. Namun untuk perang Ghazwah Tabuk, perang Tabuk ini, Rasulullah SAW memberikan arahan yang sangat jelas sekali, informasi yang sangat jelas. Beliau umumkan di mimbar, para sahabat juga saling tolong menolong, menyebarkan informasi ini untuk segera mengumpulkan bala bantuan, mengumpulkan kekuatan sebisa mungkin untuk menghadapi Romawi di Tabuk.
Ketika itu masih dalam kondisi musim panas. Dan jarak antara Madinah dan Tabuk itu sangat jauh. Melewati berbagai macam gurun, berbagai macam gunung-gunung, kondisi yang panas dan sulit air, sulit makanan. Maka Rasulullah segera memberikan informasi kepada para sahabat untuk segera bersiap-siap. Kumpulkan semua perbekalan, kumpulkan semua kendaraan yang ada, siapkan semuanya harta yang bisa dikeluarkan untuk perang ini. Ya. Kemudian jumlah kaum muslimin yang ikut, ya, yang terkumpul di situ sangat banyak sekali, namun belum ada kitabun hafiz atau diwan, belum ada pencatatan, para pasukan. Jadi nama-nama mereka belum dicatat karena memang belum ada administrasi yang lengkap ketika itu. Di zaman tersebut belum ada administrasi. Jadi walaupun jumlahnya banyak, namun tidak disebutkan atau tidak tertulis di situ siapa saja yang ikut, siapa saja yang tidak ikut. Ya. Maka Ka'ab mengatakan sedikit sekali orang-orang yang berpaling atau tidak mengikuti perang tersebut, kecuali ada dua golongan. Orang yang tidak mengikuti perang tersebut adalah dua jenis manusia. Pertama, dia adalah munafik, atau yang kedua, dia adalah orang-orang yang memang diberikan uzur, ya, karena sakit atau karena tua atau karena cacat dan semacamnya, yang memang tidak bisa mengikuti peperangan tersebut. Baik. Sementara ketika itu kondisinya buah-buahan sudah mulai berbuah. Kurma mulai menguning. Dan ketika awal-awal ia mulai menguning, ia butuh banyak perawatan, butuh banyak perhatian supaya tidak gagal panen. Dan inilah yang menimpa Ka'ab bin Malik. Dia memiliki kebun kurma, dan kebunnya tersebut sedang mulai berbuah, buahnya sudah mulai masak, maka hatinya pun terpaut dengan kebun tersebut. Dia tidak tertarik dengan perang, namun dia fokus ingin mengurus kebun tersebut. Fatajahhaza Rasulullah wal muslimuna ma'ahu. Kemudian Rasulullah telah selesai bersiap-siap, pasukan juga sudah mulai bersiap-siap dan siap berangkat. Kemudian Ka'ab bin Malik pun pulang ke rumahnya dan dia juga menyiapkan perbekalan. Namun, ia tidak jadi berangkat. Ia mengatakan, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku bisa saja menyusul mereka. Ya, nanti saja aku susul mereka. Saya ingin mengurus kebunku terlebih dahulu. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian beliau senantiasa begitu. Hari berikutnya ia mengatakan, badanku masih kuat, kendaraanku juga sehat. Aku bisa saja susul Rasulullah di hari kedua ini dan aku bisa sampai ke pasukan mereka sebelum terjadinya peperangan. Sementara aku ingin mengurus kebunku terlebih dahulu. Dan terus demikian, ya, sampai akhirnya beliau, Ka'ab bin Malik, benar-benar tidak bisa berangkat. Ya. Karena mungkin banyak kesibukan, ya, atau banyak hal-hal lain yang akhirnya menghalangi dia dari berangkat menuju perang Tabuk. Hmm. Di sini disebutkan faya laitani fa'altu. Seandainya dulu di awal-awal beliau berangkat, aku ikut berangkat bersama Rasulullah, tentu aku tidak akan tertahan oleh kebunku ini, tidak tertahan oleh urusan duniawi tersebut. Semalam ya qaddar dzalika li, dan akhirnya aku pun ditakdirkan untuk tidak bisa berangkat ke perang Tabuk tersebut. Baik. Kemudian walam yadhkurni Rasulullah sallallahu hatta balaghat Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saking banyaknya para sahabat yang mengikuti perang tersebut, beliau tidak ingat satu persatu para sahabatnya, siapa yang datang, siapa yang nggak ikut, ya, siapa yang ikut dan seterusnya, karena memang tidak ditulis, ya, dan hanya mengandalkan hafalan
hafalan-hafalan saja. Kemudian tiba-tiba beliau teringat akan Ka'ab bin Malik. Aina Ka'ab bin Malik? Di mana Ka'ab bin Malik? Faqala wa huwa jalisun fil qawmi bi Tabuk. Ya. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Di mana Ka'ab bin Malik? Apa yang ia lakukan kok sampai tidak ikut perang? Ya. Faqala rajulun min Bani Salimah. Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadaru fi itfaihi. Ya Rasulullah, ya, salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah ditahan oleh burdahnya, pakaian indahnya, dan kesibukan duniawinya mengurus kebunnya. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad bin Jabal menempali, bi'sa ma qulta. Sungguh buruk apa yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Kami tidaklah mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah orang yang soleh, orang yang baik. Maka Rasulullah pun diam. Baik. Singkat cerita, perang Tabuk tersebut, ya, Rasulullah menunggu di Tabuk sekitar 20 hari, menunggu kedatangan orang-orang Romawi dan hendak bersiap-siap untuk mengadakan pertempuran. Namun ternyata orang Romawi tidak jadi datang. Mereka tidak datang entah karena takut ataupun karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Kemudian akhirnya berita ini pun menjadi viral. Ya. Jadi kaum muslimin menantang Romawi dalam sebuah pertempuran dan orang-orang Romawi, ya, tidak menerima tantangan tersebut. Dan ini merupakan berita positif bagi kaum muslimin. Dan ini menyebar di daerah Syam bahwasanya kaum muslimin sudah berani untuk menentang, sementara orang-orang Romawi mereka merasa takut dari kaum muslimin. Dan ini merupakan berita yang sangat positif bagi kaum muslimin. Kemudian tanpa kontak fisik, kontak perang, akhirnya kaum muslimin pun kembali ke kota Madinah setelah mereka di sana menunggu selama 20 hari. Baik. Singkat cerita, ketika Rasulullah SAW kembali sampai di Madinah, biasanya beliau singgah dulu di masjidnya sebelum beliau istirahat masuk ke rumahnya. Beliau singgah dulu di masjid, kemudian menerima uzur dari orang-orang yang tidak ikut perang. Qala Ka'ab falamma balaghani anna Rasulullah qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi wa tafiktu atadhakkaru al-kadhib. Ya. Kemudian orang-orang mendatangi Rasulullah untuk menyampaikan uzur-uzur mereka. Maka tiba-tiba Ka'ab bin Malik pun, ya, terbesit dalam pikirannya untuk berdusta, membuat-buat alasan kenapa dia tidak ikut perang. Wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadimah zaha 'anil batil. Beliau sudah menyiapkan segala ucapan-ucapan atau segala alasan-alasan yang dibuat-buat supaya nanti bisa diterima uzurnya oleh Rasulullah. Namun ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah datang dan telah menunggu di masjid, zaha anil batil. Tiba-tiba usahaku tadi, ya, usahaku untuk menyusun alasan-alasan tadi tiba-tiba semuanya hilang. Hatta araftu anni lam anjua minhu bi syai'in abada. Kemudian tiba-tiba aku yakin seandainya aku berdusta kepada beliau, aku pun tidak akan selamat sama sekali. Karena beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalaupun bisa mendustai beliau, tentu saja tidak bisa mendustai Allah Azza wa Jalla. Wa jama'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaniman. Kemudian aku pun mulai menyusun tekad untuk berkata jujur kepada beliau tentang alasanku tidak ikut perang. Baik. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi wa yahlifuna lah. Orang-orang munafik pun berbondong-bondong mendatangi Nabi, menyampaikan alasan-alasan yang dibuat-buat.
Ya, kenapa mereka tidak ikut perang? Ya, ada yang beralasan sakit, ada yang beralasan keluarganya sakit, ada yang beralasan istrinya sakit, ya. Ada yang beralasan tidak punya uang, tidak punya kendaraan dan segala macam. Wa kanu bid'an wa samanina rajulan. Mereka ada 80 orang lebih, ya, dari golongan kaum munafik yang membuat-buat alasan. Ya. Kemudian Rasulullah menerima uzur mereka. Rasulullah menerima uzur mereka. Walaupun Rasulullah tahu mereka adalah orang-orang munafik, Rasulullah menerima uzur mereka. Wastaghfara lahum wa bay'ahum wastaghfara lahum. Kemudian Rasulullah memintakan ampun untuk mereka, ya. Jadi di sini merupakan salah satu sifat, ya, mulianya Rasulullah. Walaupun beliau tahu mereka orang-orang munafik, namun beliau tetap mengharapkan hidayah bagi mereka, memintakan ampun bagi mereka. Wakala sarairahum ilallah, dan menyerahkan, ya, masalah hati kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ka'ab tiba di hadapan Nabi. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdab. Ketika aku menyalami beliau, beliau tersenyum dengan senyuman sambil menahan marah. Thumma qala ta'al. Kemudian beliau mengatakan, kemarilah wahai Mu'ad. Maka aku pun datang dan duduk di hadapan beliau. Beliau bertanya kepadaku, ma khallafaka? Apa yang membuatmu tidak ikut perang? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukan engkau telah melakukan persiapan, telah jual beli, telah menyiapkan ontamu. Qala qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, beliau menjawab, sesungguhnya demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan selain engkau, niscaya aku akan bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa mereka percaya. Laqad u'titu jadalan. Aku telah diberi karunia berupa pandai membuat-buat alasan, pandai berbicara. Walakinni wallah laqad alimtu. Tapi demi Allah, aku telah tahu. Seandainya aku berdusta kepadamu hari ini, yang engkau ridhai perkataan tersebut, la yushikannallahu ayyuskhataka alaih. Tapi bisa saja Allah akan membuatmu murka kepadaku. Allah akan tampakkan kedustaannya, kemudian juga Allah murka kepadaku, dan kau pun akan murka kepadaku. Wa in haddastuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi. Dan apabila aku mengabarkan kepadamu tentang perkataan yang jujur, tajidu alayya fihi, niscaya engkau akan dapati diriku adalah orang yang jujur. Inilah arju fihi uqballah. Aku hanya mengharapkan balasan dari Allah, balasan yang baik. Wallahi ma kana li min udhrin. Demi Allah, aku sama sekali tidak memiliki uzur syar'i yang menghalangiku dari berangkat perang. Wallahi ma kuntu qattun aqwa. Tidaklah aku memiliki badan yang lebih segar, kemudian harta yang lebih mudah, kecuali ketika aku tidak ikut perang bersamamu dalam perang Tabuk tersebut. Ya. Jadi sama sekali beliau mengaku tidak ada uzur, ya, murni tidak memiliki uzur meninggalkan perang, tidak ikut perang bersama Rasulullah di perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, amma hadza faqad sadaq, fakum hatta yaqdiyallahu fika. Adapun orang ini, maka dia telah berkata jujur, maka berdirilah sampai Allah memberikan keputusan kepadamu. Padahal di sana tadi 80 orang, mereka semuanya membuat-buat alasan, Nabi menerima alasan mereka, dan Nabi tidak memberikan mereka hukuman, bahkan Nabi memintakan ampun kepada mereka, dan mewakilkan, ya, menyandarkan sisanya kepada Allah. Adapun untuk Ka'ab bin Malik, maka Nabi memberikan hukuman bagi dia, yaitu berupa hajar. Hajar artinya tidak diajak berbicara, ya, atau diputuskan hubungan, tidak lagi diajak bicara, tidak lagi boleh berjual beli dengannya, ya, dikucilkan, tidak ada lagi yang boleh berinteraksi dengannya. Kemudian orang-orang dari Bani Salimah
mendatangi Ka'ab bin Malik dan mulai menghasut Ka'ab bin Malik. Kenapa tadi kamu berkata demikian? Seandainya kamu tadi membuat-buat alasan, tentu saja Rasulullah pasti akan percaya karena kamu tuh orang yang soleh. Seandainya kamu katakan aku memiliki uzur, misalnya beliau akan percaya. Kemudian beliau akan memintakan ampun kepadamu dan itu sudah cukup. Apabila Rasulullah memintakan ampun kepadamu, wahai Ka'ab, maka dustamu itu sudah diampuni. Ya. Karena doa Rasulullah itu makbul. Demikianlah banyak dari kaumnya, ya, dari kabilahnya yang menyesali kejujuran Ka'ab bin Malik. Maka dia pun Ka'ab mengatakan, "Fawallahi mazalu yu'annibuni." Demi Allah, ya, kabilahku itu senantiasa mengkompar-kompariku, menghasutku, sampai aku pun menyesal kenapa tadi berkata jujur. Kemudian ingin kembali membuat alasan palsu di hadapan Rasulullah. Namun keimanan Ka'ab bin Malik menyala kembali. Ia berkata kepada kabilahnya, "Hal laki hada ma'iyya min ahadin?" Apakah ada orang lain yang juga seperti aku? Ia berkata jujur, tidak memiliki uzur, dan kemudian mendapatkan hukuman dari Rasulullah. Mereka mengatakan, iya, ada dua orang yang jujur sepertimu dan mendapatkan hukuman yang sama sepertimu, yaitu Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ya. Dua orang tersebut adalah dua orang soleh, sahabat yang mulia yang juga telah mengikuti perang Badar dan mereka memiliki, ya, suri tauladan. Baik. Kemudian Rasulullah Ka'ab bin Malik tidak jadi mendatangi Nabi untuk membuat-buat alasan lagi. Ia pun siap menerima konsekuensi, siap menerima hukuman dari Rasulullah SAW. Baik. Wanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasah min baini man takhallafa anhu fajtanabana nas. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, orang-orang Madinah semuanya, untuk memboikot tiga orang tersebut. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Tidak boleh lagi diajak ngomong, tidak boleh diajak kumpul, tidak lagi, ya, jual beli dengannya. Dikucilkan. Ya, tidak boleh mereka keluar dari rumahnya sampai datang keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian hukuman tersebut ternyata membuat Ka'ab bin Malik dan dua orang lainnya tadi benar-benar merasa tersiksa. Famahiyya bil ardil lati a'rif, seakan-akan ia tidak lagi tinggal di kota Madinah. Orang-orang tidak lagi menyalaminya. Orang-orang tidak lagi mau berbicara dengannya. Ketika datang ke pasar menyalami orang-orang tidak ada yang menjawabnya. Ketika menanyakan kabar, orang-orang tidak mau menjawab. Walabisna ala dzalika khamsina lailah. Dan itu terjadi selama 50 hari, 50 malam. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Dua orang temanku tadi, ya, yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, mereka berdiam diri di rumah mereka dan terus menangis atas kesalahan mereka. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum. Adapun aku, maka sesungguhnya aku adalah orang yang masih muda, masih optimis, ya, ya, masih ceria, masih ingin mengajak orang-orang untuk bergaul. Fakuntu akhruju fa asyhadu as-salata ma'al muslimin. Aku salat bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq. Aku juga berjalan-jalan di pasar, begitu berjualan atau membeli sesuatu. Wala yukallimuni ahad. Namun tidak ada satupun orang yang mau berbicara dengan di masjid, baik itu di pasar, baik itu di jalan-jalan. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salat. Aku datangi Rasulullah, ucapkan salam kepada beliau dengan suara keras ketika beliau duduk-duduk di majelis yang bersama para sahabat. Namun
Rasulullah tidak menjawab salamku. Dia hanya melihat kepada Ka'ab, namun tidak menjawab. Ya, kemudian beliau melanjutkan, فَإِذَا قَبَلْتُ عَلَى الصَّلَاةِ نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي. Sebenarnya Rasulullah memperhatikanku. Ya. Namun apabila aku menghadap beliau, memandang beliau, tiba-tiba beliau memalingkan mukanya dariku. Walaupun beliau mengetahui ini Ka'ab bin Malik, dia ingin bertaubat. Namun beliau tetap memberikan hukuman tersebut. Ketika Ka'ab mulai mengajak bicara, Rasulullah tidak menjawabnya. Ketika Ka'ab menghadap beliau, Rasulullah berpaling darinya. إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين مشيت حتى توسرت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. Demikianlah kondisi terus berjalan. Pemboikotan terus berlalu. Sampai aku mendatangi kebun milik salah seorang yang paling aku cintai, yaitu saudaraku Abi Qatadah, wa huwa ibnu ammi. Itu anak pamanku, saudara sepupu. Dan dia adalah orang yang paling aku cintai, paling dekat, paling akrab dengannya. Wasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alaihi salam. Aku sampaikan salam dengan keras kepadanya, namun dia tidak menjawab salam. Fakultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah hal ta'allimuni uhibbullah wa rasulah. Dia mengatakan, ya Abu Qatadah, aku bersumpah dengan nama Allah. Apakah engkau mengetahui bahwasanya aku itu mencintai Allah dan Rasulnya? Ia hanya diam. Kemudian aku ucapkan kembali pertanyaan yang sama. Dia pun hanya diam. Kemudian dia ucapkan kembali ke namun hanya dijawab dengan ucapan Allahu wa rasuluhu alam. Fafadat ainaya. Akhirnya Ka'ab bin Malik pun merasa putus asa. Dia menangis, air matanya mengalir. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Kemudian aku pun meninggalkan kebunnya, pulang ke rumahnya. Wa baina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyyun min nabati ahli Syam. Ketika aku hendak pulang ke rumah melewati pasar Madinah, tiba-tiba ada petani dari negeri Syam yang datang membawa makanan untuk dijual di kota Madinah. Ia mencari-cari Ka'ab bin Mu'ad. Man yadullu ala Ka'ab bin Mu'ad? Siapakah yang bisa menunjukkanku Ka'ab bin Malik? Fatafiqun nas, maka orang-orang menunjukkan kepada diriku. Akhirnya petani dari negeri Syam tersebut mendatangi Ka'ab bin Malik. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Kemudian ia menyodorkan kepadaku ada surat dari penguasa daerah Ghassan. Wa kuntu katiban. Dan Ka'ab bin Malik adalah orang yang bisa baca tulis. Kemudian aku pun membaca isi surat tersebut. Amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka. Di surat tersebut disebutkan bahwasanya penguasa Ghassan mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya temanmu telah mencampakkan dirimu, telah memboikotmu. Kalau kamu mau, datanglah ke negeri kami dan kami akan berikan engkau kedudukan. Akan kami angkat engkau menjadi orang yang penting di negeri kami. Maka silakan datang ke negeri kami. Maka Ka'ab bin Malik hanya mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hadhihi aydan minal bala. Ini pun juga ujian yang datang kepadaku. Ya. Jadi setelah diboikot, kemudian diprovokasi untuk berkhianat kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Maka musibah datang kembali kepada beliau. Ini adalah musibah juga. Fatayammamtu biha tan-nur fasajartuha. Maka kemudian aku pun bawa surat tersebut ke dapurku dan aku bakar surat tersebut. Ya introspeksi diri, mengurung diri di rumah. Sampai berlalu 40 hari dari 50 hari. Tiba-tiba datang wahyu kepada Rasulullah yang memerintahkan kepada kami bertiga
untuk memulangkan istri-istri kami. Ka'ab bin Malik mengatakan, "Utallikuha amma da'afal." Apakah aku harus menceraikan istriku atau apa? Maka dijawab, "La bal i'tazilha." Tidak, pulangkan saja mereka ya ke orang tuanya. Fala taqrabannaha. Singkirkan mereka dan jangan sampai kalian mendekati mereka. Baik. Dan surat tersebut, ya, perintah tersebut itu pun disampaikan juga kepada dua sahabatnya Ka'ab bin Malik tadi yang juga tidak ikut perang Tabuk. Kemudian Ka'ab bin Malik menemui istrinya dan mengatakan, "Pulanglah engkau ke rumah keluargamu. Tetaplah di sana sampai Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dari masalah ini." Kemudian istri dari Hilal bin Umayyah, tadi temannya Ka'ab bin Malik yang juga tidak ikut perang, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang yang sudah tua renta. Ia tidak memiliki pelayan pribadi. Apakah engkau ingin aku pulang dan tidak melayani kebutuhan hidupnya?" Ya, karena dia sudah tua renta, tidak bisa membuat makan sendiri, tidak bisa menyiapkan pakaiannya sendiri. Apakah aku harus pulang ke rumah orang tuaku dan membiarkan dia sendiri? Maka jawab Nabi, "Tidak. Engkau boleh berada di rumahmu, tetap bersama Hilal, tapi pastikan dia tidak mendekatimu." Baik. Maka pun dia senantiasa menangis, ya. Senantiasa sholat dan sambil menangis, duduk sambil menangis atas dosa-dosanya. Sejak hari pertama sampai hari ini. Baik. Kemudian, singkat cerita, kejadian tersebut di hari ke-40 diperintahkan untuk memulangkan para istri-istri mereka, dan itu berlalu hingga sampai hari ke-50, sampai membuat sesak dadanya Ka'ab bin Malik. Dia berputus asa. Dia berputus asa, apakah dia akan terus-menerus dikucilkan hingga dia meninggal? Dia pun menangis kepada Allah, bertaubat dengan taubat yang nasuha, berharap semoga datang keputusan dari Allah Azza wa Jalla, segera diselesaikan urusannya. Kemudian di hari ke-50, beliau sholat subuh rumahnya. Ya, karena beliau sudah putus asa apabila sholat di masjid, karena tidak ada lagi yang mau menyalaminya. Akhirnya beliau sholatnya di rumahnya sendiri. Ya. Ketika itu beliau sholat di atas rumahnya, di atas atap tersebut. Wa araftu annahu qad jaa faraj, dan aku tahu telah datang jalan keluar, keputusan Allah Azza wa Jalla. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa bitaubillahi alaina. Rasulullah mengumumkan Allah menerima taubatnya tiga orang tersebut setelah selesai sholat fajar. Maka berbondong-bondong manusia mendatangi Ka'ab bin Malik dan juga dua temannya tadi, menyampaikan kabar gembira ini. Menyampaikan kepada Ka'ab bin Malik, menyampaikan kepada Hilal bin Umayyah, dan satu lagi. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan, kemudian Ka'ab bin Malik, ya sebelumnya, Ka'ab bin Malik mendatangi masjid di mana Rasulullah SAW telah menunggunya. Dia pun masuk ke dalam masjid, sementara Rasulullah SAW duduk di sana bersama para sahabat. Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada kaum muslimin dan dijawab oleh kaum muslimin.
Talha bin Ubaidillah bangkit, ya, berlari menyambut kedatangan Ka'ab bin Malik, ya, memeluknya, memberikan menyalaminya, memberikan kabar gembira, dan juga ikut bergembira atas diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik tersebut. Kemudian Ka'ab mendatangi Rasulullah, mengucapkan salam kepadanya. Ka'ab bin Malik bertanya kepada beliau, "Abshir bi khairin yawmin marra 'alaika mundu waladtu ummuk." Amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ya Rasulullah, apakah berita ini, taubat ini datang darimu atau dari Allah Azza wa Jalla? Maka Rasulullah katakan, la bal min indillah. Kabar gembira ini langsung datang dari Allah Azza wa Jalla. Di situ merupakan sebab turunnya ayat di surat At-Taubah ayat 111, eh, ayat 117, laqad taballahu 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menerima taubat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajirin, dan juga orang-orang muhajirin, wal ansar, dan juga orang-orang ansar yang mengikutinya, fi sa'atil usrah, di waktu-waktu yang susah di perang Tabuk, min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum, setelah hampir hati-hati sebagian berpaling dari Islam, berpaling dari ketaatan kepada Allah. Thumma taba alaihim, kemudian Allah pun menerima taubat mereka. Innahu bihim raufur rahim. Wa ala salasati alladhina khulifu, dan juga kepada 3 orang yang mereka ditangguhkan, yang mereka dikucilkan, yang mereka ditinggalkan. Hatta idza dhaqat alaihimul ard, hingga sampai bumi ini menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka menjadi sesak. Wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada jalan keluar, jalan kembali kepada Allah, dari Allah, kecuali bertaubat kepadanya. Kemudian Allah pun menerima taubat mereka, liyatubu, supaya mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Ar-Rahim. Kemudian di akhir Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang yang jujur. Maka di sini pentingnya jujur dan juga pentingnya taubat. Dan taubat untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka di sana membutuhkan proses, dan proses-proses tersebut bertujuan untuk melihat apakah taubatnya merupakan taubat nasuha atau merupakan alasan-alasan saja. Di situ Ka'ab bin Malik diuji dengan percobaan untuk berkhianat kepada Rasulullah. Diuji dengan supaya beliau dusta, mau berbuat alasan palsu. Kemudian khianat kepada Rasulullah dan seterusnya. Namun Ka'ab bin Malik tetap setia kepada Allah Azza wa Jalla, tetap setia kepada taubatnya. Dia ingin taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla walaupun kehidupan sangat berat baginya. Dan akhirnya dia pun taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Demikian kisah-kisah mengenai pertaubatan orang-orang soleh, terutama sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Alhamdulillah, waktu sudah habis. Untuk pertanyaan, silahkan nanti bisa dilanjutkan di WhatsApp, grup WhatsApp, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Kita akhiri kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan.